semangat membara melangkah maju. Saat ini Patrick Kluivert tengah berada di negaranya setelah kurang lebih 1 pekan berada di Indonesia. Dirinya pulang ke Belanda mungkin untuk mempersiapkan kepindahan, karena nantinya pelatih berusia 48 tahun tersebut akan pindah ke tanah air. Kini berhubung mudik ke Belanda, hal inilah yang langsung dimanfaatkan media sana untuk mewawancarai Kluivert. Media Belanda tampaknya kepo soal pengalaman Kluivert waktu di Indonesia. Dengan senang hati, Kluivert bercerita mengenai pengalamannya, mulai dari sambutan fans Garuda hingga kultur sepak bola yang ada di Indonesia. Dan untuk itu, inilah pengakuan Patrick Kluivert soal sepak bola Indonesia di depan media Belanda. Di setiap langkah kita melaju bersama mimpi, tak ada yang ragu. Keringat mengalir, kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu, tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Ya, tahun ini timnas Indonesia akan dilatih oleh pelatih baru. Dia adalah Patrick Kluivert, sosok pelatih yang sebelumnya pernah melatih di Liga Turki dan timnas Curaçao. Nantinya, Kluivert akan menjadi pelatih timnas selama kurang lebih 2 tahun dengan opsi perpanjangan. Harapannya dengan kedatangan Kluivert, prestasi dari timnas Indonesia semakin baik lagi. Prestasi yang bisa mengantarkan skuad Garuda lolos ke Piala Dunia tahun depan. Sebagai pelatih baru, Kluivert juga sudah diperkenalkan di depan publik. Ia tak sendiri karena waktu diperkenalkan bersama dengan Denny Lanza, yang notabene adalah asistennya di timnas Indonesia nanti. Keringat mengalir, kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu, tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Jadi setelah urusan perkenalannya di Indonesia selesai, Patrick Kluivert langsung pulang ke Belanda. Ia pulang kemarin pada tanggal 15 Januari. Dan tak lama, Kluivert akan kembali ke Indonesia. Rencananya, diri akan kembali pada awal Februari mendatang bersama Alex Pastor. Dia kembali untuk mengamati Liga 1 Indonesia antara Dewa United melawan Persija Jakarta. Itu dilakukan sebagai persiapan Kluivert untuk membentuk skuadnya. Karena selang 1 bulan kemudian, tugas pertama Kluivert yakni memimpin timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Australia. Kemenangan sempurna, kita legenda. Dari timur hingga barat kita bersatu, semangat Curhat Kluivert ke media Belanda. mimpi besar takkan pernah layu. Saat tiba di Belanda, Kluivert mendapatkan kesempatan untuk interview dengan salah satu media sana. Dalam interview tersebut, Kluivert mengaku akan selalu mendapatkan dukungan selama melatih timnas Indonesia. Dukungan dari PSSI maupun fans Garuda. Selain dukungan dari mereka, Kluivert juga mengatakan akan mendapatkan bantuan dari beberapa pelatih Liga 1 yang kebetulan tengah melatih di Liga Indonesia. Seperti yang ditunjukkan oleh Jan Olde Rickering, pelatih dari Dewa United. Kami makan malam bersama, ada 5 pemain lokal. Itu pertemuan penting untuk mendapatkan koneksi dan mengetahui cara berpikir mereka. Karena 2 pemain membela Dewa United yang dilatih pelatih Belanda. Saya sudah bertanya ke pelatih bagaimana pemain, tapi bagi saya yang terpenting adalah bertemu secara langsung untuk merasakan, mengetahui bagaimana mereka. Ya, itu bagus, mereka pemain baik, kata Kluivert pada NLD News. Dunia pun tergetar, langkah kita satu, tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia bersorak, inilah waktunya kita buktikan. Kluivert pamer mendapatkan sambutan luar biasa dari fans Indonesia. Salah satu hal yang tak terduga yang dialami Kluivert adalah sambutan luar biasa dari fans Indonesia.
di mana sambutan itu diberikan ketika Clifford pertama kali tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Saking gilanya, sambutan yang diberikan membuat Clifford sampai harus berdesak-desakan. Hal inilah yang akhirnya memancing salah satu media Belanda untuk memberikan momen tersebut, seperti yang ditunjukkan oleh media 433 dalam postingan mereka di akun Instagram, di mana mereka sampai memberikan judul kegilaan Patrick Clifford setelah tiba di Indonesia. Sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia bersorak. Inilah waktunya kita buktikan semua. Kemenangan sempurna, dunia bersinar. Cahaya juara takkan pernah putar. Kemenangan sempurna. Clifford, fans Indonesia itu gila. Inilah waktunya. Wajar jika Clifford kaget ketika mendapatkan sambutan luar biasa dari fans Garuda. Karena sebelum tiba di Indonesia, Clifford merasa jika kehadirannya sangat tidak diharapkan oleh sebagian fans Indonesia. Alasannya adalah karena fans Indonesia masih berat melepas pelatih sebelumnya, yakni Sinteyong. Belum lagi ditambah dengan rekam jejak Clifford yang dapat dikatakan kurang. Tak soal gaya melatihnya hingga masalah di luar lapangan. Bahkan Clifford sampai membatasi komentar di postingan Instagramnya. Karena waktu itu, fans Indonesia tak berhenti untuk memberikan komentar. Tak itu komentar dukungan maupun komentar yang menyuruh Clifford untuk out saja dari timnas Indonesia. Untuk saat ini keadaan semakin membaik karena perlahan fans Indonesia mulai menerima mantan pemain Barcelona tersebut untuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Tapi tetap saja perlakuan fans Indonesia tadi menurut Clifford adalah sesuatu yang sangat gila. Semangat juara membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia bersorak. Inilah waktunya kita buktikan semua. Wow, 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 wow. Hey, hey, hey. Di setiap Kini pada akhirnya Clifford lah yang bakal menjadi pelatih timnas Indonesia. Menurut kabar yang beredar beberapa waktu yang lalu, Clifford telah mengalahkan dua kandidat pelatih yang sama-sama berasal dari Belanda. Sayangnya, nama mereka dirahasiakan oleh PSSI. Tapi baru-baru ini, nama dua kandidat itu mulai terkuak siapa sosoknya. Mereka adalah Frank de Boer dan Giovanni van Bronckhorst, dua pelatih yang pastinya tidak asing bagi Erick Thohir dan Indonesia. Untuk Frank de Boer, dia adalah mantan pelatih Inter Milan yang waktu itu ditunjuk Erick Thohir sebagai pengganti Mancini. Sementara Van Bronckhorst adalah pelatih yang memiliki darah Indonesia dari Maluku. Jujur saja dari tiga pelatih tersebut yang paling mending adalah Van Bronckhorst karena CV-nya lebih baik dibandingkan Patrick Clifford maupun Frank de Boer. Tapi entah mengapa PSSI lebih memilih Clifford. Semoga pilihan itu tepat dan Clifford bisa mengantarkan Indonesia lolos ke Piala Dunia. Kita ada yang laku, keringat mengalir, kerja keras terbayar. Kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi. Inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema. Jadi itulah cerita soal penilaian Patrick Clifford tentang antusiasme fans Indonesia di bidang sepak bola. Sempurna, dunia bersorak. Inilah waktunya kita buktikan semua. Kemenangan sempurna, dunia bersinar. Cahaya juara takkan pernah putar. Kemenangan sempurna, kita legenda. Inilah waktunya nama kita tercipta. Oh, oh, kemenangan sempurna. Oh, oh, kita legenda. Dari timur hingga barat kita bersatu, semangat membara melangkah maju. Mimpi besar takkan pernah layu, demi satu tujuan kemenangan itu. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di